Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia, nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami. Seperti biasa, nanti kita akan dapatkan materi baru dan bisa nanti Anda simak dari narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya. Ada Ustadz Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf, Magister Medical of Science Akupunturis, yang nanti akan melanjutkan pelajaran untuk kita. Silakan nanti Anda bisa bergabung di segmen tanya jawab di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat. Insyaallah sehat, terus dan semangat. Sukses Ustaz ya. Amin, Ya. amin. Benalu, manfaat untuk kanker. Insyaallah. Ini semacam judul yang kalau sekilas anti mainstream nih saya. Benalu biasanya kan negatif ya. Iya. Jangan menjadi benalu. Benalu negatif, kanker negatif. Kok bisa negatif bermanfaat untuk negatif? Silakan materinya, Dok. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrad dawabi indallahi sumul bukmul ladzina la yaqilun. Wa qala idzan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu dan semuanya, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kasih sayang, nikmat kebersamaan, nikmat kekompakan, nikmat persaudaraan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuksuha, sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu dan semuanya, dalam kesempatan siang hari ini kita mengambil tema manfaat benalu untuk kanker. Baik, sebelum kita membahas tentang benalu, kami sampaikan dulu tentang kanker. Jadi kanker itu salah satu jenis sel yang pertumbuhannya abnormal, ya, yang pertumbuhannya terlalu cepat. Itulah kanker. Kemudian jenis kanker itu minimal ada 5. Yang pertama adalah karsinoma, kanker yang berasal dari sel epitel. Kemudian yang kedua adalah sarkoma, kanker yang berasal dari tulang dan jaringan ikat, ya, seperti mungkin lemak, tulang rawan, dan otot. Kemudian yang ketiga adalah leukemia, ya, kanker yang dimulai dari sumsum tulang belakang. Kemudian yang keempat adalah limfoma, biasanya kanker yang dimulai dari sistem limfotik yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh, biasanya menjalar lewat getah bening. Kemudian yang kelima adalah myeloma, jadi kanker yang dimulai dari sel plasma, sejenis sel darah putih dan lain sebagainya. Baiklah, kita apa itu benalu, untuk bisa mengurai atau bisa melihat manfaat dari benalu itu sendiri. Tentunya kita harus tahu kandungan apa yang ada di benalu yang nanti bisa bermanfaat untuk membantu penyembuhan, membantu mencegah dan penyembuhan daripada kanker. Zat aktifnya atau fitokimia yang paling terkenal ada 2, yaitu quercetin dan lectin. Ya, quercetin ini salah satu antioksidan tingkat tinggi yang bertanggung jawab
langsung dalam menghambat mutasi genetik pada sel. Jadi menghambat terjadinya mutasi. Ini quercetin ya yang ada di benalu. Yang kedua yang zat aktif yang kedua yang populer yaitu lektin. Ini protein spesifik yang memiliki sifat sitotoksik atau beracun yang sangat kuat terhadap sel-sel ganas, namun selektif terhadap sel sehat. Nah, inilah lektin. Jadi keunggulan dari lektin itu dia bisa memilih inilah jaringan kanker dan inilah jaringan sehat. Nah, yang mereka istilahnya hambat itu hanya sel-sel kanker. Kemudian yang ketiga, zat aktif yang ketiga adalah terpenoid dan steroid. Ya, ini membantu menekan inflamasi kronis mikrolingkungan yang memicu perkembangan sel tumor. Kemudian yang alkaloid dan tanin, ya, ini bekerja sebagai agen pengkelat yang mengganggu stabilitas dinding dan inti sel kanker sendiri. Jadi alkaloid itu bersifat basa dan tanin ini juga bersifat basa, sehingga jadi kanker itu hanya bisa hidup di tempat asam dan tidak ada oksigen. Jadi kalau di lingkungannya itu bersifat basa, di lingkungan kanker itu bersifat basa, di lingkungan sel kanker itu bersifat basa, maka kanker itu tidak akan bisa berkembang dan mereka akan sifat alkaloid ini, sifat basa ini dia akan istilahnya mengganggu daripada pembelahan daripada sel kanker itu sendiri. Ini bekerja langsung pada inti sel kankernya. Kemudian tentunya memanfaat benalu, ya, itu yang pertama minimal ada 3. Yang pertama adalah sebagai inhibisi kanker payudara dan serviks. Jadi benalu teh yang memang yang paling bagus itu benalu itu yang bisa kita manfaatkan untuk mencegah dan untuk mengobati kanker itu benalu yang tumbuh di teh dan mangga. Ya, ini. Kemudian yang kedua yaitu sebagai kemoprotektor, artinya mengurangi toksitas organ tubuh seperti hati dan ginjal dari dampak buruk obat kemoterapi sintetik. Artinya begini, jadi kemoprotektif itu benalu ini yang tadi quercetin dan lektinnya itu dia mampu untuk memperkuat obat-obat kemoterapi yang sintetik, sehingga nanti dosis daripada obat-obat kemoterapi itu bisa dikurangi dengan meminum ramuan herbal benalu ini. Kemudian yang kedua adalah imunostimulatan kuat, artinya meningkatkan produksi sel darah putih sebagai imunoprotektor. Artinya kalau sel darah putih itu meningkat, artinya normal, terus dalam keadaan normal, dalam hal ini limfosit, sehingga dia mampu mempertahankan tubuh. Dan produksi sel darah putih yang stabil ini, misalnya ada obat-obat dari tadi kemoterapi atau mungkin pasien setelah itu mengalami diradioterapi, penyinaran. Nah, ini bisa distabilkan dari sel darah putih yang mungkin dipicu dengan memanfaatkan zat aktif yang ada di dalam benalu. Selanjutnya cara kerjanya, jadi cara kerjanya itu melalui 3 jalur. Cara kerjanya yaitu pemicuan jalur apoptosis, artinya mekanisme jalur kematian sel, bagaimana sel yang tumbuh ini dia diprogram dengan sistem yang baik, ya. Benalu mengaktifkan protein proapoptosis, ya, dan menekan protein anti-apoptosis, ya. Akibatnya mitokondria sel kanker itu bocor sehingga melepaskan sitokrom C dan memicu terjadinya pelepasan atau apoptosis. Jadi sel itu akan mati sendiri. Yang kedua adalah menghambat jalur
proliferasi. Artinya sel kanker yang membelah tanpa kontrol tadi ya, itu akan dihambat ya, akan dihambat, istilahnya dia itu dalam berkembang itu dihambat sehingga dia kehilangan kemampuan untuk membelah diri. Kemudian yang ketiga sebagai ini, jadi untuk anti metastase, menahan invasi sel. Jadi metastase itu penyebaran yang luar biasa karena jalurnya sudah dihambat, kemudian mereka tidak bisa berkembang ya, sehingga sel itu, sel kanker terkunci dia di tempatnya dan tidak mendapat makanan dari luar, jalur-jalur makanan dari luar itu ditutup, sehingga lama-kelamaan sel yang sudah ada di dalam, dia terjebak di dalam, terkunci, itu tidak bisa berkembang. Kalau dia tidak mendapat makanan, dia akan mati sendiri. Itu cara kerja benalu, terutama zat aktif quercetin dan lektin. Kemudian kontraindikasinya, jadi kontraindikasinya itu minimal juga ada 3. Sudah pengobatan dokter, mungkin dokter sudah memprogram ya kemoterapi atau mungkin radioterapi atau radiasi atau mungkin mengonsumsi obat dari dokter spesialis onkologi, spesialis kanker, itu harus diberikan jeda jarak waktu minimal 2 jam setelah obat dari dokter spesialis onkologi, 2 jam. Kemudian kontraindikasi yang kedua itu karena sifat dari benalu ini atau quercetin dan lektin ini sebagai pengencer darah, maka kalau ada pasien-pasien mau dioperasi, terutama operasi besar, itu minimal 2 pekan itu untuk meminum ramuan ini dihentikan dulu. Nanti kalau tetap diminum maka perdarahannya tidak berhenti, nah, gitu. Kemudian untuk ibu hamil dan menyusui ini kontraindikasi mutlak karena kan masa hamil itu masa pertumbuhan sel janin dan menyusui itu juga masa tumbuh kembang anak. Kalau itu dihambat selnya, ya selnya untuk bisa tumbuh kembang anak itu dihambat, maka anak ini juga nanti akan tumbuh kembangnya akan bermasalah. Maka kontraindikasinya minimal ada 3 ini. Kemudian selanjutnya saran konsumsi ya, sama seperti bar kanker lainnya, pastikan memilih benalu yang higienis dari pohon inang yang aman seperti pohon teh dan mangga. Memang yang disarankan yang paling bagus teh atau mangga, atau kalau ada juga di kopi. Kemudian mengonsumsi dalam bentuk kapsul ekstrak ini yang terdapat di BP POM itu jauh lebih disarankan demi ketepatan dosis aktif harian. Jadi kalau memang sudah diekstrak, sudah pengawasan BP POM, itu insya Allah dosisnya sudah terukur dan sudah mengalami uji minimal praklinik ya, atau mungkin bahkan uji klinik. Kemudian cara menakar ya. Jadi menakar itu gunakan metode genggaman. Jadi untuk dosis 10 gram itu ambil 1 genggam ya sedang benalu kering yang sudah termasuk daun dan cacahan batang kecilnya. Jadi tidak hanya daunnya saja, tapi batangnya itu juga dimanfaatkan. Justru di batangnya kan bagus. Batangnya dicuci, dicacah kecil-kecil. Nah itu ukuran 1 gramnya. Kemudian untuk dosis ya bisa 10 gram atau 20 gram. Kalau 20 gram berarti 2 genggaman sedang. Kalau 10 gram berarti 1 genggam sedang. Kemudian 2, gunakan sendok makan jika sudah diremas atau dihancurkan. Jadi 10 gram itu setara dengan 2-3 sendok makan penuh. 2-3 sendok. Kalau 20 gram berarti 2 kalinya 4, mungkin sampai 6 sendok. Kemudian cara merebus benalu ya, cuci bersih 10-20 gram benalu tadi kering dengan air mengalir. Kemudian rebus dengan 3 gelas air sekitar 600 ml. Gunakan panci berbahan tanah liat, kaca atau stainless steel.
hindari panci aluminium karena dapat bereaksi dengan zat flavonoid. Kemudian didihkan di atas api kecil hingga airnya menyusut dan tersisa menjadi mungkin bisa 2 gelas, 1 gelas atau 1,5 gelas ya, sekitar mungkin 200 ml atau 300 sampai 200 ml. Saring air rebusan tersebut dan biarkan hingga hangat, kemudian bisa diminum 2 kali sehari. Catatan rebusan, saat merebus 1 atau 2 benalu tadi kering tadi, itu pastikan semua bagian herbal itu terendam air dengan baik. Ya, tadi baiknya mungkin menggunakan ya panci tanah liat, menggunakan stainless steel atau kaca. Mengapa harus direndam semuanya? Agar penyerapan zat aktif terutama quercetin dan lektin ini ke dalam air rebusan itu bisa maksimal. Jadi ini dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya, benalu ternyata manfaatnya luar biasa. Nanti bisa kita perjelas di pertanyaan-pertanyaan. Itu Pak Tommy. Ya. Baik pemirsa, kami persilakan Anda bisa bergabung di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan hidup sehat alami. Kami persilahkan yang ingin bergabung di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami persilahkan di 08112553.000. Kita bacakan Dok yang sudah masuk di WA. Yang pertama dari saudara kita yang tidak menuliskan namanya. Yeah. Saya 2 tahun lalu habis operasi dinding otak, Ustadz. Keluhan saya setelahnya badan semuanya itu buat berdiri tidak seimbang. Kalau jalan pegangan dan mulut terasa kebas, tidak ada rasanya. Bagaimana Dok? Herbalnya apakah ada? Ya ini habis operasi ya, tentunya sudah berulang kali kontor ke dokter pasti itu ya. Nah, ini masih menyisakan efek, yaitu jalannya kurang seimbang, masih sempoyongan. Ya tentunya untuk mengaktifkan ini operasi otak ya, tentunya makanan-makanan atau herbal yang bisa untuk meningkatkan kerja otak ya, brain nutrisi ya. Brain nutrisi atau brain nutrisi? Brain nutrisi ya, atau brain booster ya. Brain nutrisi atau brain booster itu senyawa-senyawa yang ada di situ biasanya dari pegagan. Pegagan itu mengandung senyawa asiatika ya, mengandung senyawa asiatika. Lah asiatika ini salah satu senyawa yang berfungsi juga untuk meningkatkan kecerdasan ya, untuk meningkatkan kecerdasan ya, nanti bisa dengan pegagan bisa, kemudian juga ginkgo biloba, yaitu ginkgo biloba itu ya herbal dari Tiongkok juga bisa, kemudian juga minyak ikan ya, minyak ikan juga bisa membantu sebagai brain booster atau nutrisi brain. Nah, itu jadi minimal ada 3 yang mudah ya, yang mudah pegagan, kemudian ginkgo biloba, kemudian minyak ikan. Nah, selain itu juga nanti bisa dibantu dengan mungkin hafalan ya, hafalan surat-surat pendek itu diulang kembali, itu juga untuk memacu daripada saraf-saraf otak ya. Tidak usah menghafal, mungkin hanya mengulang-ulang, diperbaiki bacaannya, ingat kembali, mungkin panjang pendeknya, taksenya. Nah itu insya Allah nanti juga akan membantu daripada kecerdasan. Nah itu Bapak yang atau Ibu tadi yang tidak ada namanya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Berikutnya dari Ibu Endang di Palembang. Di mana bisa beli kapsul benalunya Dok?
Yang kedua, apakah kanker payudara bisa menurun ke anggota keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah? Ya, jadi hampir semua kanker itu bisa menurun, tapi hanya 5-10%. 5-10%. Yang 95%, 90-95% itu istilahnya kanker sporadik. Artinya bukan dari keturunan, ya, justru bukan dari keturunan. Keturunan itu hanya tadi 5-10%. Hampir semua kanker, ya, karena memang kita ini hampir semuanya punya bakat, ya, punya bakat kanker, tapi hanya 5-10%. Yang sering terjadi itu adalah kanker sporadik, ya, kanker artinya tahu-tahu ada kanker bukan dari keturunan karena mungkin biasanya gaya hidup, ya, gaya hidup biasanya dari faktor makanan, kemudian istirahat yang tidak baik, kemudian malas gerak, dan biasanya juga karena stres yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua, benalu ini dapat dibeli di mana? Ada, ya, kapsul benalu ada. Ya, nanti pesannya kemana nih Pak Tommy? Ke studio atau kemana? Ya, ada. Jadi memang nanti kalau memang apa artinya membutuhkan, ngersaaken, ya, kapsul benalu bisa berhubungan dengan kami, ya, bisa berhubungan kami. Mungkin luar Jawa pun karena warga kita, yaitu kita kirim, ya, kita kirim dari Jawa ini, nggak masalah. Ada itu, ada 4 obat kanker yang insya Allah, ya, yang insya Allah banyak yang cocok. Ya, itu Ibu Endang yang ada di Palembang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya dari Ibu Sri di Semarang ini. Apakah ada herbal untuk benjolan tiroid 2,4 cm? Tes FT 4 saya normal dan tes lainnya normal. Ya. Dokter bilang tidak ada obat untuk benjolan. Kalau lagi kambuh rasanya nyeri dan panas, dok. Ya, Ibu Sri yang dari Semarang, ya. Ya. Jadi kita yakin, ya, semua penyakit ada obatnya. Jadi tidak ada obat untuk benjolan, ya. Kita mohon maaf kurang setuju, ya. Jadi likulindain dawaun, tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya. Wa idza maritu fa huwa yaswin. Kalau kamu sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Ada. Jadi memang untuk tiroid ini harus diperiksa dulu. T3 atau T4-nya, ya. Kalau tadi T4-nya, T3-nya diperiksa normal, berarti itu bukan toksik. Jadi kalau toksik itu lebih, ya, T3, T4-nya tidak normal, itu memang harus dicek dulu. Dicek T3, T4-nya, laboratorium, diambil darahnya, baru diperiksa. Kalau memang kelainan, itu berarti bersifat toksik. Itu juga bisa diobati. Kalau tadi T3, T4-nya normal, juga bisa diobati, ya. Jadi memang semua benjolan itu, jadi prinsipnya begini, ya. Tumor atau kanker itu dia bisa hidup di tempat yang asam. Yang kedua, di situ kurang oksigen. Semua yang bersifat asam itu pasti kandungan gulanya tinggi, glukosanya tinggi, pasti. Makanya dalam mengobati tumor ini atau kanker ini, kita harus puasa, tidak mengonsumsi gula, ya. Harus no gula, no sugar. Itu gula harus memang gula ya, mungkin garam, micin juga dikurangi, manis, gorengan, lemak, santan dikurangi. Nanti kalau secara gini aja, secara mudah aja, makanan kanker itu gula. Nah, dan gula itu bersifat asam, ya, gula itu bersifat asam. Kemudian di situ tidak ada oksigen. Nah, itu tumor dan kanker bisa tumbuh. Kalau kita itu insya Allah mengurangi gula, mengurangi karbohidrat lah, semuanya saja, itu kanker tidak akan bisa hidup. Benjolan tadi nanti akan, namanya semua benjolan itu adalah tumor. Tapi tidak setiap tumor itu kanker. Ya, tidak setiap tumor itu kanker. Itu bisa diobati dengan ramuan-ramuan herbal kita.
nanti bisa dipilih, bisa benalu, bisa mungkin keladi tikus, kemudian bisa kunyit putih, kemudian bisa jahe merah, bisa mungkin mahkota dewa, kemudian bisa juga dengan daun sirsak. Nah, itu insya Allah yang kita sebutkan tadi, 7 bahan yang kita sebutkan tadi, itu sangat baik untuk mengobati tumor dan kanker. Jadi itu Ibu Sri yang ada di Semarang, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, berikutnya dari Ibu Titik di Batang. Yang pertama, makanan apa yang dapat untuk mencegah terjadinya plak dalam pembuluh darah, Dok? Yang kedua, makanan apa untuk mengurangi efek dari makanan-makanan yang berlemak? Ya, baik. Jadi plak itu dibentuk karena di situ ada yang namanya inflamasi atau peradangan. Ya, ini kan plak di pembuluh darah. Kita contohkan misalnya, pembuluh darah itu, jalur pembuluh darah itu seperti jalan tol. Nah, kalau jalan tol itu berlubang, berarti dia itu terjadi yang namanya inflamasi atau radang. Nah, berlubang itu nanti untuk menumpuk tadi, menumpuk lemak yang kita makan itu menumpuk di situ, lemak yang kita makan menumpuk sehingga akhirnya jadi pembuluh darah itu penuh dengan plak. Nah, salah satunya yang menyebabkan inflamasi atau radang atau pembuluh darah yang berlubang tadi itu adalah gula. Mohon maaf ya, jadi sementara untuk menghindari plak itu atau untuk bisa biar pembuluh darah kita lancar, manis, gorengan, lemak, santan dikurangi dulu. Manis, gorengan, lemak, santan dikurangi. Setiap makan harus pakai sayur. Kami sarankan setiap makan harus pakai sayur, kalau nyayur bening ditambah daun kelor. Nah, itu nanti bisa juga herbal yang bisa direbuskan. 4 itu temulawak, jahe, kunyit, serai ditambah 3 lembar daun salam. Daun salam itu sangat bagus. Di sini ada sejenis flavonoid ya yang bisa menormalkan minimal 4. Kolesterol normal, asam urat normal, gula darah normal, dan tensi normal. Maka juga setiap masak apapun dikasih daun salam. Insya Allah plaknya tadi akan hilang, terkikis sehingga pembuluh darahnya baik. Juga diimbangi dengan olahraga, gerak. Jadi jangan malas gerak, harus olahraga dalam rangka untuk membakar lemak. Jadi itu Ibu yang Titik yang ada di Batang ya. Batang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Selanjutnya, dokter, kalau manfaat kunyit putih itu apa? Apakah bisa untuk campuran rebusan yang 4 tadi, jahe, kunyit, temulawak, dan serai? Ya, tadi baru kita sebutkan kunyit putih ya. Kunyit putih itu hampir sama mengandung senyawa yang namanya quercetin dan lektin. Nah, quercetin dan lektin ini kan dia bekerja ya untuk menghambat dan membunuh sel kanker. Jadi untuk menghambat dan membunuh sel kanker, quercetin dan lektin ini. Cara kerjanya ada 3 tadi. Ya, yang pertama dia untuk menghambat pembelahan sel. Yang kedua dia langsung masuk ke inti sel sehingga sel itu tidak bisa, sebelum membelah dia sudah mati. Kemudian membantu apoptosis. Jadi apoptosis yang terprogram itu sel itu mati dengan sendirinya. Itulah apoptosis. Ya, jadi kematian sel yang terprogram itulah apoptosis. Jadi cara kerjanya quercetin dan lektin yang ada di kunyit putih itu hampir sama dengan benalu. Jadi insya Allah akan membantu untuk ya pencegahan dan pengobatan daripada kanker. Tadi bisa dipadu dengan temulawak, jahe, kunyitnya kunyit putih ya, serai. Kalau ada hipertensi, kolesterol,
gula darah, asam urat ditambah 3 lembar daun salam. Itu Ibu, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, masih ada kesempatan berikutnya dari Ibu Erna di Gatak. Menanyakan, pinggang saya sampai paha sering terasa nyeri dok. Bahkan untuk berjalan terasa sakit. Herbal apa untuk mengobati nyeri tersebut dok? Ya, jadi memang ini Ibu Erna yang ada di Gatak ya. Jadi pertama memang kalau nyeri dari pinggang sampai paha itu biasanya mungkin saraf kejepit. Nah, saraf kejepit pun juga ada grade-nya. Jadi mungkin ini grade ringan ya. Stadium ringan lah gitu, stadium ringan. Karena masih bisa beraktivitas. Nah, nanti memang untuk memastikan apakah saraf dari tulang belakang itu kecepit, itu harus dirongsen dulu. Dirongsen nanti sudah kelihatan. Jadi kalau dokter yang teliti nanti bisa kelihatan. Rongsen saja, tidak harus CT scan atau MRI. Ya, itu rongsen saja sudah, rongsen lumbal. Lumbal itu nanti sudah bisa kelihatan. Nah, untuk memastikan kalau memang saraf kejepit, ya itu yang pertama, saran pertama adalah angka junjung berat dikurangi dulu. Ya Bu Erna, angka junjung berat dikurangi, kemudian tempat tidurnya yang rata, dingin angin dikurangi, mungkin tidur di lantai, kipasan, minum es dikurangi karena dingin dan angin itu bisa menyebabkan dam dan bisa menyebabkan kontraksi dari saraf itu atau otot, sehingga kalau kontraksi nyerinya bertambah. Kemudian olahraga yang disarankan adalah renang. Ya, kemudian yang lain tadi setiap makan harus dengan sayur, kalau sayur bening ditambah daun kelor. Kemudian obat herbal apa yang bisa untuk anti nyeri ya. Jadi memang obat-obat anti nyeri itu bisa di daun kelor, itu juga bisa daun kelor itu. Kalau di sini bisa nanti mengombinasikan temulawak, jahe, kunyit, serai ditambah laos, ya, laos. Jadi semua yang nyeri, baik itu nyeri sendi, nyeri kepala, nyeri leher, mungkin juga nyeri bahu, nyeri tulang, nah, itu bisa ditambah dengan laos temulawak, jahe, kunyit, serai, laos. Yang wajib 4 ini, temulawak, jahe, kunyit, serai. Kalau dia ada nyeri ditambah laos. Kalau ada hipertensi ditambah mungkin daun salam. Kalau ada gulanya juga ditambah daun salam. Kalau dia ada kencing batunya ditambah mungkin gejibeling atau kumis kuting. Kalau ada mungkin penyakit yang lain, misalnya alergi, 4 itu sudah cukup. Nah, itu Ibu Erna yang ada di Gatak ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya, kepala saya terasa gatal, ketombean parah. Itu penyakit apakah alergi dok? Solusinya bagaimana? Ya, jadi memang ketombe yang parah ya, mungkin habis keramas tetap gatal. Ya. Habis keramas tetap mungkin juga ketombean. Mungkin ini juga perlu diperiksakan ke dokter kulit ya, ke dokter spesialis kulit ya, perlu diperiksakan sebabnya apa. Kalau memang seperti itu, saran pertama ya, saran pertama ini jangan sering gonta-ganti sampo ya. Ini, jadi kalau kita itu sering gonta-ganti sampo, itu ya kulit ini selalu beradaptasi ya. Kan sebenarnya kulit itu kita ini juga, tubuh kita itu niteni, habis ini, habis ini. Nah, sehingga kacau adaptasinya. Kalau adaptasinya kacau, ada yang tahan, ada yang nggak tahan. Tahan itu. Ya, makanya jangan gonta-ganti itu. Kemudian saran kami ya, jadi manis, gorengan, lemak, santan dikurangi. Manis terutama ya, kita menghindari manis, gorengan, lemak, santan dikurangi ya, dikurangi. Kemudian banyak makan sayur, banyak makan buah. Kemudian kalau itu memang alergi, ya, alergi, temulawak, jahe, kunyit, serai sudah cukup, ya, itu direbus, ya, direbus, insya Allah sudah cukup kalau itu alergi. Nanti yang penting tadi manis,
Mungkin ibu ya ini bertanya biasanya, ibu atau bapak ini nggak disebutkan ya? Tidak ada gendernya. Tidak ada gendernya ya. Gendernya. Nah, itu dan makanan-makanan penyebab alergi itu kita itu sering niteni ya, sering niteni. Apa misalnya habis makan udang kok gatal ya berarti penyebab alerginya udang. Habis mungkin makan ayam ya, ayam mungkin ayam potong kok gatal. Nah itu makanya penyebab gatal, penyebab alergi, walaupun mungkin sehari sudah keramas 3 kali, tetap gatal. Nah itu niteni, jadi dihindari. Itu ya ibu atau bapak ini yang bertanya. Nanti sekali lagi bisa dikonsultasikan ke dokter ahli kulit. Baik, berikutnya masih satu kesempatan lagi ini dari saudara kita ada di Semarang. Apakah saya ada kelainan, Dok? Prolaps pada katup jantung aorta moderate? Moderat. Iya, moderat. Bagaimana obat herbalnya? Begitu. Ya. Jadi kalau ada kelainan katup jantung ya kami sarankan tetap periksa ke dokter ya, ke dokter ahli jantung terutama, ke dokter ahli jantung. Nah, ke Semarang kan banyak, ini kota besar. Kemudian sakit jantung itu yang perlu perhatian penuh ya ada 3. 1, angka junjung berat nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh kecapean. Yang ketiga, pikirannya harus rileks. Rileks, santai, semeleh, netral, semangat, setal kendu, losdon. Preh kono. Iya, preh. Nah, kemudian herbal apa? Tentunya herbal yang bisa menguatkan otot jantung ya. Yang bisa menguatkan otot jantung itu makanan-makanan yang mengandung kalium tinggi. Ya. Kalium tinggi ada di mana? Satu ya, kalium dan ini ya kolagen ya. Jadi yang menguatkan otot jantung itu ada 2 senyawa, ada 2 unsur. Yang pertama adalah kalium, yang kedua adalah kolagen. Nah, kalium ini banyak di hampir semua sayuran ada ya. Apokat itu kaliumnya tinggi, pisang kaliumnya tinggi, kemudian daun ini tadi, kemudian kenikir juga kaliumnya tinggi. Kemudian untuk kolagen ya, kolagen memang paling bagus kolagen dari tulang sapi ya, itu paling bagus ya. Jadi kolagen ini dia berfungsi juga untuk menguatkan elastisitas daripada pembuluh darah kita selain kalium tadi. Monggo nanti bisa di kelor juga banyak kaliumnya, kemudian juga di ikan laut ya. Ikan laut itu kaliumnya tinggi dan kolagennya tinggi, tapi paling bagus bukan kolagen dari ikan. Tapi kolagen yang paling bagus adalah kolagen yang dari tulang sapi. Tentunya sapi yang halal ini ya, yang disembelih dengan secara halal. Nah itu sekarang ada ya, jadi banyak mungkin produk-produk yang mungkin di apotek atau di dokter praktek yang mengandung kolagen sapi. Ada, itu bagus untuk menguatkan otot jantung ya. Jantung itu ototnya yang paling bagus itu harus cirinya ada 4. Licin, kuat, elastis, dan lentur. Ya itu. Nah, saran kami tetap periksa ke dokter ahli jantung. Ya, sekali lagi 3 tadi, angka junjung berat tidak boleh, kemudian tidak boleh kecapean, dan pikirannya harus rileks, santai, semeleh, netral, semangat, setel kendu, losdon. Seperti itu Ibu yang ada di Semarang ya. Semarang. Ibu ada di Semarang, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Ya. Baik Dok, terima kasih atas jawaban-jawaban dan juga saran-saran medisnya untuk kesehatan kita semua. Semoga nanti bisa kita dapatkan pelajaran berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama Hidup Sehat Alami pada kesempatan siang kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.